إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأصولهم وفرعهم وخصوصا الإمام الغزالي رحمه الله أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وفهومهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النعم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila wa'ala. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian mingguan kita. Kemudian kita sempurnakan dengan mengirimkan salam dan salawat kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sudah disiapkan PDF-nya. Kita membaca atau juga mengurai tema Bayanul Qadril Mahmud minal Ulumil Mahmudah. Karena pertemuan kita terakhir itu di atasnya dia Al-Ghuraba Nasun Qalilun. Dapatlah guru Ma'al, dapatlah. Judulnya itu Bayanul Qadril itu, Ustaz? Ya, Bayanul Qadril Mahmud minal Ulumil Mahmudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Bayanul qadril mahmud min al-ulumil mahmudah. I'lam anna al-'ilma bi hadha al-i'tibari thalathatu aqsamin. Qismun huwa madmumun qalilihi wa kathirihi. Qaliluhu wa kathiruhu. Wa qismun huwa mahmudun qaliluhu wa kathiruhu. Wa kullama kana aktsaru kana ahsanu kana ahsana wa afdala. Wa qismun yuhmadu minhu miqdaru kifayati wa la yuhmadu al-fadilu alayhi wal istiqsa'u fihi wa huwa mithlu ahwalil badani fa inna minha ma yuhmadu qaliluhu wa kathiruhu kas-sihhati wal jamali wa minha ma yudhammu qaliluhu wa kathiruhu kal qabhi wa su'il khuluqi wa minha ma yuhmadu al-iqtisadu fihi ka badlil mali fa inna at-tabdhira la yuhmadu fihi wa huwa badlun wa syaja'ati fa inna at-tahawwura la yuhmadu fiha wa in kana min jinsi syaja'ati fa kadzalika al-'ilmu. Oke, cukup. Coba diurai semampunya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa ilmu dengan ini ibarat ada 3 macam. Yang pertama ilmu yang dihina, tercela sedikitnya dan banyaknya. Dan yang kedua yaitu ilmu yang terpuji sedikitnya dan banyaknya. Kemudian manakala adalah selebihnya paling baik yaitu dan yang paling afdal. Nah itu kembali ke Mahmud
ahsana wa afdala. Dan yang ketiga, ilmu yang dipuji darinya dengan sekadar kecukupan, dan yang tidak dipuji kelebihannya atasnya dan iktisad, Al-istiqsar mendalam. dan mendalam padanya. Jadi maksudnya itu, nah 3 itu dulu. Pertama tadi kismun, jadi maksudnya apa sih? Ada 3 iktibar dalam pembagian kadar ilmu itu terpuji atau tidaknya gitu ya. Yang pertama, kismun madmumun qaliluhu wa katsiruhu. Jadi di sini ada ibarat bahwa ilmu itu bisa madmum, tercela, baik sedikit maupun banyak. Padahal sejatinya kalau ilmu itu secara asalnya, hukum asalnya itu tidak ada yang buruk ya. Ilmu itu semua baik insya Allah. Tetapi ada hal-hal yang tidak terpenuhi syarat baiknya, sehingga yang tadinya awalnya baik bisa berubah menjadi buruk lah, mungkin gitu. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikit banyak ada keburukannya, ada ketercelaannya. Nah ini nanti dijelaskan oleh beliau. Jadi ada ilmu asalnya baik, tapi karena ada beberapa persyaratan tidak terpenuhi, maka dia bisa bergeser menjadi buruk, baik sedikit maupun banyak. Yang kedua, kismun huwa mahmud qaliluhu wa katsiruhu. Ada ilmu yang memang terpuji, dari awal sudah terpuji, sedikit banyaknya. Sedikitkah ilmu itu terpuji ya, apalagi kalau banyak terpuji ya. Nah ini yang diinginkan, kullama kana aktsara kana ahsana wa afdal. Semakin banyak ilmu yang mahmud atau terpuji itu kadarnya, maka semakin ahsan wa afdal, semakin baik dan semakin lebih utama. Nah ada di antara 2 ini tadi pulang kismun yuhmadu minhu miqdarul kifayati. Jadi ada pulang di antara 2 itu ukurannya standar untuk fardu kifayah saja. Fardu kifayah itu kan ya mungkin di antara mahmud dan mazmum itu sekedar seperti orang fardhu kifayah gitu, seperti hukum kifayah. Bilanya berlebihan tidak mendapatkan pujian, atau juga kalaupun mendalam juga tidak mendapatkan pujian, artinya biasa-biasa saja. La yuhmadul fadilu alaihi wal istiqsaru fihi. Orang yang memiliki wawasan luas itu la yuhmadu, tidak dipuji. Wal istiqsaru fihi, orangnya pemahaman mendalam tapi tetap la yuhmadu. Kenapa? Karena yang didalami, yang dikaji secara mendalam itu bukan ilmu yang bersifat fardhu ain, hanya bersifat fardhu kifayah saja. Sehingga ya begitulah. Ini ukurannya mungkin standar kemanfaatannya. Jasidin wa huwa mithlu ahwalil badan. Itu sama halnya dengan kondisi badan teman, tubuh yang fisik kita. Apa tuh jalan? Lanjutkan, apa yang sini tuh? Fa inna minha, Karena di dalam badan itu sedikitnya dan banyaknya, seperti contohnya kesehatan dan kepuasannya. nah, mayuhmadu ya, yang dari ingat kata kuncinya itu mayuhmadu qaliluhu wa katsiruhu. Dalam konteks fisik, kadang-kadang fisik itu ada yang dipuji baik sedikit maupun banyak. Seperti apa misalnya? Sehat dan apa? Jamal ya, keindahannya ya, keindahan itu bisa berupa paras, bisa berupa tubuh, bisa berupa apapun. Karena ada, saya mudah-mudahan ingat ini kata Pak Prof Mujib kemarin waktu memberikan sambutan itu pada acara
yang seni kaligrafi itu ya. Ada salah satu ulama yang menafsirkan sabda Nabi ketika Nabi mengklaim bahwa dia mencintai 3 hal. Yang pertama itu wewangian ya Nabi kan. Yang kedua itu al-mar'ah, perempuan, dan yang ketiga itu as-salat, salat. Nah, itu tidak bisa dipahami apa adanya. Itu ada takwilnya di situ. Bahwa kalau yang dimaksud dengan al-'itr itu wewangian itu adalah keindahan tanpa bentuk, gitu kan? Karena wewangian itu hanya bisa kita cium aromanya, tidak kita ketahui bagaimana wujudnya. Dia yang bentuk cairan kadang-kadang, bentuk apa lagi? Ya. Nah kemudian perempuan itu adalah keindahan, ya, semacam metafor gitu ya, keindahan yang berbentuk. Ya itu mewakili representasi dari keindahan yang berbentuk, maksudnya begitu. Jadi Nabi itu cinta keindahan yang tanpa bentuk, keindahan yang berbentuk. Nah, ini menggambarkan bahwa al-jamal tadi ya, al-jamal tadi keindahan itu ya bisa tanpa bentuk, bisa berbentuk juga. Nah, badan ini keindahannya tidak melulu dari aspek wajah, bisa juga dari aspek tinggi badannya yang semampai misalnya. Habis itu perwakilan ada otot-ototnya gitu kan, dadanya six pack gitu kan. Kalau aku ini kan one pack aja nih. Kalau jadi prototype yang tidak bisa jadi contoh, one pack aja nih. Tapi ada kan orang-orang yang begitu menilainya, gitu kan. Tapi ada juga yang bapaknya deh, aku waktu itu nongkin lama-lama. Nah itu keindahan itu nanti standar masing-masing tentu saja. Tapi ada keindahan yang memang itu disepakati gitu kan. Ketika kita menyebut salah satu misalnya artis siapa kita sebut, yang hampir semua orang akan mengatakan dia cantik gitu, maka berarti ada memang kecantikan yang hampir diakui semua orang, keindahan itu. Nah, hadis yang ketiga Nabi mengatakan as-shalah. As-shalah itu adalah keindahan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ada keindahan tanpa bentuk, ada keindahan berbentuk, dan ada keindahan perjumpaan. Kalau tidak salah begitu kemarin. Nah, jadi kesehatan badan ini masih sifatnya fisik ya, badan tadi. Kemudian lanjut gurumanya wa minha ma yudammu wa minha ma, dan darinya sesuatu yang dicela sedikit banyaknya seperti kejelekan dan buruknya akhlak. Jadi lawan daripada apa tadi, sehat itu diantaranya adalah qabih ya, jamal tadi itu. Lawan dari sehat dan jamal itu adalah qabih, qabih. Karena kalau juga kita misalnya memang semua ciptaan Tuhan itu aslinya bagus gitu kan. Kalau perempuan dia cantik, kalau laki dia ganteng. Tapi memang ada juga yang bagi orang-orang tertentu dia cantik, tapi bagi orang lain dia tidak cantik. Mungkin standar, mohon maaf misalnya, standar kita tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap kawan-kawan kita yang berada di daerah lain misalnya. Misalnya di negara Afrika, bagi mereka perempuan-perempuan di sana cantik gitu kan. Karena ada orang yang memang menyukai sesama jenis, dan maksud sesama jenis itu sesama suku gitu dan sesama warna kulit gitu. Tapi ada yang justru sebaliknya, tidak sedikit juga orang-orang yang misalnya kulit putih itu menyukai orang-orang yang berkulit hitam dan itu seterusnya. Jadi standar itu akhirnya kan ada yang disepakati, ada yang tidak tadi. Tapi ukuran kejelekan ini tidak hanya fisik kadang-kadang ya. Jadi sama seperti badan tadi, asalnya dia bisa dipuji karena keindahan dan kesehatannya, tapi badan juga bisa dicela karena keburukannya. Fisik itu bisa dicela karena keburukannya dan karena perilakunya. Kemudian wa minha
ma yuhmadul iqtisadu fi. Iqtisad itu tengah-tengah gitu kan. Maksud tengah-tengah itu kayak apa? Kabadlil mal, seperti mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta itu bisa terpuji, bisa juga tercela, tergantung. Maka dia di situ disebut ikhtisab. Ikhtisab itu kondisional maksudnya. Kalau kejelekan dan su'ul khuluq tadi, buruk rupa dan perilaku yang jahat, itu tidak bisa kondisional. Kalau memang buruk, ya buruk. Kalau memang perilakunya jahat, ya jahat. Tetapi ada yang ikhtisadu fihi, seperti badlil apa tadi, badlil mal, mengeluarkan harta itu belum tentu baik juga, dia bisa buruk. Karena apa aja sih di sini? Fa inna tabdira la yuhmadu fihi wa huwa badlun. Karena sikap tabdir atau boros, mubadzir itu tidak bisa dipuji di situ. Tidak boleh ada pujian terhadap perilaku boros itu. Meskipun dia badlun juga, dia berbagi juga, dia mengeluarkan juga. Tapi karena sikap borosnya itulah kemudian berbaginya itu bisa, yang tadinya mahmud bisa menjadi madmum gitu. Sama contoh lain di sini, maka syaja'ati, sama halnya dengan keberanian. Keberanian itu bisa masuk kategori ikhtisab juga, karena keberanian itu bisa positif, bisa juga negatif. Apa tahawur di situ? Fa inna tahawura la yuhmadu fiha. Tahawur apa? Tahawur. Tahawur itu sedikit-sedikit amok misalnya kan, atau melampiaskan kemarahan dengan membabi buta. Tahawur. Nah, tahawur itu sepertinya itu keberanian. Tapi kalau membabi buta, tidak peduli siapa yang salah siapa yang benar, hajar terus misalnya, maka itu la yuhmadu fiha, tidak boleh ada pujian di situ. Wa in kana min jinsis syaja'ah, meskipun itu bagian daripada keberanian. Orang itu memang pewanian, tapi pewaniannya tidak sesuai kondisi dan tempat. Fakadzalika al-ilmu. Nah, demikianlah ilmu itu. Ilmu itu ada yang memang dari asalnya terpuji, ada juga yang berubah kemudian bergeser menjadi tercela, ada yang posisinya dia tidak terpuji, tidak pula tercela. Ya, yang tadi al-ikhtisab itu. Oke. Lanjut lagi, terserah siapa yang mengikuti mikrofon guru. Falkismul majmu'u qaliluhu wa kathiruhu ma la fa'idata fihi fi dinin wala dunya aw fihi dhararun yublihu naf'ahu ka'ilmi sihri wa tilasmati wan nujum fa ba'duhu la fa'idata fihi aslan wa sarful umri alladhi wa anfusu ma yumlikuhu anfasu ma yumlikuhu al-insanu ilahi idha'atu wa idha'atu nafaisi al-mubah. Wa minhu ma fihi dhararun yurabbi ala ma yazunnu annahu yahsulu bihi min qada'i watarin fid dunya fa inna dhalika la ya'taddu bihi bil idhafati ila dhararil hasili minhu. Oke. Ada beberapa redaksi yang berbeda ya dengan yang di saya ini. Seperti mayafihi dararun yazidu yurabbil ya. Kemudian al-hafsili anhu atau hafsili minhu gitu ya. Baik, silakan Guru Yani diterangkan buat kami. Maka bagian yang tercela sedikitnya maupun banyaknya
yaitu yang ada faedahnya pada agama dan juga pada urusan dunia, atau padanya ada kemudaratan yang mengalahkan kemanfaatannya, seperti ilmu sihir, At-talasmat itu kurang lebih ya, sihir, kemudian perdukunan, pemantraan itu, dan ilmu nujum. Sebagian menerjemahkan nujum ini astrologi gitu ya. Sebagiannya tidak ada faedah sama sekali. Hukum asalnya tidak ada faedah. Menyerahkan umur yang amat berharga yang dimiliki manusia padanya adalah suatu kesia-siaan. Dan yang amat berharga itu adalah tercela. Di antara ilmu tadi yang ada mudaratnya, yaitu tidak ada. Wa minhu ma fihi dararun yurabbi ala ya. Maksudnya itu melebihi dari overthinking, bahwa itu yuhsalu bihi min qada'i wa tarin fid dunya. Qada'i wa tarin itu maksudnya ada menuai manfaat di dunia. Jadi begini, ini bagian yang pertama kata beliau adalah bagian ilmu itu kenapa dia madmum, baik itu sedikit maupun banyak. Alasan pertama itu adalah huwa ma la faidata fihi fi din wa dunya. Standar ukuran pertamanya itu adalah kemanfaatan. Bermanfaat enggak untuk dunia, untuk agama? Kalau dia tidak bermanfaat, maka dia kategorinya madmum, baik dalam agama maupun dalam dunia. Hadang-hadang. Jadi kenapa dia di sini disebut tercela itu? Karena di dalamnya itu ada ukuran atau standar ukuran dorornya itu atau mudaratnya itu lebih tinggi daripada manfaatnya. Kalau di Al-Quran itu apa yang pernah disinggung itu? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Jadi ketika berbicara tentang khamar dan perjudian, itu Al-Quran sedikit mengatakan ya, apresiasi yang sedikit. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Ya, sebelumnya disebutkan ithmun, kejahatan itu. Tapi ada menyebutkan wa manafi'u linnas. Manafi' di situ jamak dari manfaatnya. Manafi' berarti ada beberapa manfaat juga. Tapi setelah ditimbang-timbang, ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi sama seperti ini juga, ilmu itu setelah ditimbang-timbang ternyata mudaratnya itu lebih tinggi daripada manfaatnya. Yaghlibu atau yughlibu naf'ahu, mengalahkan kemanfaatannya, seperti ilmu sihir. Ilmu sihir itu di satu sisi mungkin ada manfaatnya karena ada, ya bagaimanapun ada ilmu gitu kan, ada sesuatu yang, tapi manfaatnya dan mudaratnya di sini lebih tinggi mudaratnya daripada manfaatnya. Itulah yang menjadikan ilmu sihir, ilmu ramal-meramal, cenayang, dan ilmu pernujuman itu menjadi tercela gitu. Nah, ketercelaannya itu karena memang tidak ada manfaatnya baik di agama maupun di dunia, meskipun ada ilmu yang dipelajari. Nah, fa ba'duhu la faidata fihi aslan.
Tetapi ada yang memang dari asalnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, di sini tidak menjelaskan sedikit contohnya kayak apa. Tetapi kita mungkin bisa menyamakan dengan definisi berikutnya, wasarful umri alladhi huwa anfasu ma yamlikuhu al-insan ilaihi ida'atun. Manusia yang menghabiskan umurnya untuk mengejar sesuatu yang tidak lebih berharga daripada waktu dalam menuntut ilmu, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi manusia yang menghilangkan atau manusia yang menukar umurnya dengan sesuatu yang tidak lebih berharga daripada dirinya, itu adalah kesia-siaannya sendiri. Maka kita bisa menghubungkan apa sesuatu yang tidak berharga atau apa yang ilmu yang dikejar tapi ya tidak ada faedahnya sama sekali, yang ada malah kita menghabiskan umur aja di situ. Kalau yang tadi itu ada bentuknya seperti ilmu sihir dan ilmu nujum, ilmu cenayang itu. Nah, ini apa bentuknya? Maka bisa apa saja. Bila kita menghabiskan umur untuk mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu tidak bermanfaat. Kita ambil saja contohnya begini supaya enak kan. Barangkali ini tidak hanya bersifat sesuatu yang fisik, tetapi dia bisa berbentuk yang spiritual. Misal gini, orang menuntut ilmu, tetapi niat menuntut ilmunya itu untuk misalnya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya untuk mengejar popularitas. Saya ingin jadi orang alim, tapi orang alim yang populer misalnya. Hendak jadi penceramah kondang atau hendak jadi ustadz terkenal. Kemudian belajar ke guru A, ke guru B, ke guru C. Ada nggak orang-orang begitu? Banyak kan? Tujuan utama itu untuk mengejar popularitas saja. Kenapa? Barangkali dia melihat bahwa banyak ustadz-ustadz gitu kan, yang bermodal ceramah-ceramah kesana kemari aja, itu sejahtera hidupnya daripada mencari gawian kesana kemari ngalim. Ya, aku menjadi profesi ceramahnya, akhirnya kesana menuntut ilmu, kesana menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya itu bukan untuk membagi kepada orang lain, tapi hanya untuk, ya ada mungkin orang seperti itu. Atau ada juga orang yang memang membuat lembaga pendidikan misalnya. Tujuan awal mulia mungkin ya. Tujuan awalnya adalah untuk mengentaskan apa? Bukan kemiskinan, mengentaskan buta huruf misalnya. Atau bagaimana supaya membuat lembaga pendidikan alternatif. Tujuan utamanya bagus, ada program tahfiz, program macam-macam gitu. Tapi ketika dia sudah bergeser menjadi lembaga yang money oriented, money oriented ya. Jadi apa-apa bayar, daftar aja bayarnya sekian puluh juta, SPP sekian tiap bulan sekian juta. Yang dibangun itu fisik terus. Padahal di dalam lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu harus dibangun. Ini karena itu tadi kasihkan sudah. Lalu yang terbangun itu adalah bagaimana menjadikan ini kerajaan bisnis berbalut pendidikan. Apapun jadi duit, apapun sahabat duit. Ya, salah saja bang itulah. Tapi itu bisa jadi, bisa jadi. Yang tadinya Mahmud bisa menjadi Madmun karena sudah bergeser niat awal. Nah, jadi ketidakbolehannya ini karena
hukum asalnya itu tidak ada manfaat. Tapi kalau misalnya tadi membangun sekolah harus ada manfaatnya, apa masalah juga itu, boleh-boleh saja ya. Asal itu tadi standarnya tidak menukar hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia itu. Karena ida'atun nafis madmumah, karena menghilangkan sesuatu yang berharga itu. Kalau di redaksi buana nafais kan ya. Ya, ida'atun nafais madmumah itu. Di tempat saya nafis ya, sama aja Bang. Ida'atun nafis madmumah. Menghilangkan sesuatu yang berharga atau menyia-nyiakan umur yang berharga itu adalah sesuatu yang tercela. Wa minhum ma fihi dararun yazidu ala ma yudhannu annahu yuhsal min qada'i wa tarki dunya. Jadi ada pula orang yang menganggap bahwa itu semua adalah manfaat. Yang ada paham lalu beranggapan bahwa ida'atun nafis tadi itu manfaat gitu. Minimal di dunia ada manfaatnya. Fa inna dzalika la yuqtadu bihi bil idafati ila daril hasil yang atau minhu ya. Tetapi sesungguhnya itu salah. Anggapan itu la yuqtadu, tidak tepat, tidak benar atau la yuqtabar bisa juga. Bil idafati ila darar karena bisababi ad-darar, karena adanya kemudaratan yang dihasilkan daripada hal tersebut. Nah, kadang-kadang orang menganggap itu benar, tetapi ternyata karena hasilnya tidak baik, maka dia kemudian menjadi salah. Banyak niat yang baik tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Apa kemarin karena disampaikan dengan cara yang kurang baik. Nah, gitu. Lanjut lagi. Wa ammal qismul mahmud, wa ammal qismul mahmud ila aqsayati istiqsa'i fa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa sunnatihi fi khalqihi wa hikmatihi fi tartib al-akhirati 'ala ad-dunya. Fa inna hadha ilmun matlubun li dhatihi wa lit-tawasul bihi ila sa'adati al-akhirati. ويدل المقدور فيه إلى أقصى الجهد وقصور عن حد الواجب فإنه البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر له وما خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على الاختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قوتهم وتفاوت تقدير الله تعالى في حقهم. وهذا هو علم المكنون الذي لا يسطر في الكتب ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال العلماء الآخرة كما سيأتي علامتهم هذا في أول الأمر ويعين عليه في الآخرة المجاهدة والرياضة والتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فيها بالأنبياء والأولياء ليتجه منه بكل ساعة إلى طلبه بقدر الرزق بقدر الجهد ولكن لا غنى فيه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح الهداية لا مفتاح لها سواها. Coba tuh penjelasannya tuh panjang sekaligus membaca. Jadi di sini setelah ilmu madmum tadi menyebutkan ulang yang kisim yang kedua adalah kismul mahmud di sini yang terpuji.
ila aqsa ghayatul istiqsa, yang berada pada puncak tertinggi, yaitu ada al-ilmu billahi ta'ala. Itu adalah ilmu apa itu billahi ta'ala, itu biasanya akidah ya, wa bi sifatihi wa af'alihi, tentang sifat Allah, af'alnya, wa sunnatihi fi khalqihi. Makanya belajar sifat 20 itu penting. Bukan kita hendak macak-acak sifat Allah Ta'ala dan af'alnya, tapi supaya kita mengetahui siapa kita dan pada posisi apa kita, lalu paham Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta kita, apa sifat-sifatnya, apa af'alnya, apa kehendaknya lawan kita ini. Wa hikmatuhu fi tartibil akhirati 'ala dunya. Adapun hikmah kenapa diurutakan akhirat didahulukan atas dunia. Fa inna hadza ilmun matlubun lidatihi, karena ilmu akhirat itu adalah ilmu yang hakiki, matlub, yang memang harus kita miliki, karena hakikatnya itu ilmu itu hakikatnya itu ilmu akhirat. Wa tawassuli bihi ila sa'adatil akhirah, karena kita tidak mungkin ingin bahagia di akhirat tanpa bertawassul dengan ilmu. Nangkai apa supaya bahagia di akhirat? Anak bahagia di akhirat tapi kadang mau mempelajari ilmunya, nah itu aneh juga. Wa badul maqduri fihi ila aqsal juhdi usulun an haddil wajibi. Adapun badul maqdur fihi ila aqsal juhdi usulun an haddil wajibi, usaha kita dalam memperoleh ilmu akhirat tadi dengan setinggi-tingginya itu juga semacam di luar batas kewajiban, atau yang mampu menggawinya itu berarti dia aqsal juhdi, berarti dia canggih, cangkal dan gigih gitu. Fa innahu al-bahrul ladzi la yudraku, karena ilmu mengejar akhirat itu bagaikan lautan yang tidak diketahui kedalamannya. Nah, sampai sini bisa dipahami lah. Jadi untuk mengejar kebahagiaan akhirat itu kita memang harus mengejar melalui ilmu bagaimana supaya bahagia di akhirat. Nah, itulah disebut Imam Ghazali sebagai ilmu akhirat, dan mengupayakan untuk mengejarnya itu adalah sesuatu yang tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dia itu bagaikan lautan yang susah diukur kedalamannya. Wa innama yahumul haimun, orang-orang yang mampu berenang itu ala sawahilihi saja, wa atrafihi saja, itu hanya mampu di tepiannya saja, di pantainya saja. Biqadri ma yussira lahum, itu pun dengan sesuatu yang ukurannya adalah mudah bagi mereka merenanginya atau melaluinya. Jadi ibarat lautan yang luas itu, ya, para perenang-perenang yang ingin menaklukkan ilmu yang dalam seperti lautan itu hanya berada di pesisirnya saja, di sisi-sisi saja, sawahilihi saja, ada di pantai-pantainya saja, tidak bisa masuk ke tengah. Wa ma khada atrafahu ila al-anbiya wal awliya war rasikhun, itu pun yang terjun di sisi-sisi tadi itu hanya para nabi, para wali,
warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ilmu yang mendalam. Al-ikhtilafi darajatihim bihasbi ikhtilafi quwwatihim. Nah, perbedaan-perbedaan ini, urutan ini, para nabi, para wali, kemudian orang-orang rasikhun fil ilmi, itu bisa saja tertukar, tapi itu lagi-lagi bihasbi ikhtilafi quwwatihim. Itu tergantung kekuatan mereka. Tapi kekuatan ini memang sudah Allah takdirkan bahwa paling kuat itu para nabi. Itu berada di atas level para wali. Tetapi para wali ini lebih tinggi daripada orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang alim. Alim tapi tidak mencapai derajat wali, itu masih di bawah wali berarti gitu kan. Nah, ini memang ikhtilaf jazilin kan, bihasbi ikhtilafi quwwatihim wa tafawut taqdirillah ta'ala fi haqqihim. Ini tergantung juga pembedaannya ini atas takdir Allah Ta'ala pada hak-hak mereka. Memang kategorisasinya ini, para anbiya, para aulia, ya, as-solihin, gitu, solihun atau solihin di sini selain dari solihin maksudnya. Tapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu. Jadi memanglah ikhtilaf derajat mereka ini panjang lebar juga dibahas ulama itu. Mana tingginya ar-rasikhuna fil ilmi, para aulia. Para aulia itu jarang juga lah wali-wali. Memangnya kayak di Bang udah kita nih, wali itu ada banyak pembagiannya kan. Ada yang secara fisik, secara fisik dan secara mental dan secara akal, sidin itu tidak seperti kebanyakan orang. Tapi itu di alam kita yang zahir ini. Tapi di alam sidin yang sidin masuki, sidin itu terhubung dengan Allah, terhubung dengan para wali-wali, terhubung dengan jauh terhubung. Tapi karena kita menilainya dengan penilaian kita di alam zahir ini, kemudian hal itu menjadi terkesan tidak terhubung. Karena kita menilainya dengan akal kita yang berada di dalam gravitasi bumi ini. Coba kita naik sedikit levelnya, atau sedikit menaikkan ke jenjang berikutnya, ke alam berikutnya. Kayak apa caranya? Ya melalui riyadhah. Nah, orang-orang yang mata batinnya itu tampak, bisa melihat apapun, bisa menembus apapun, itu paham kondisi orang-orang yang seperti itu. Oh, di alam kita memang mereka akalnya hilang. Tapi di alam yang lebih dari alam kita ini, itu mereka berada di tempat-tempat yang terpuji. Ada pemahaman seperti itu. Nah, makanya derajat wali itu di bawah para nabi, tapi di atas para alim ulama. Wa hadza huwa al-'ilmul maknun, dan inilah ilmu yang tersembunyi, alladzi la yusattaru fil kutub, yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Wa yu'inu 'ala at-tanabbuhi lahu at-ta'allum, dan orang yang ingin mengejarnya, ya, mengejar ilmu yang tersembunyi ini, 'ala at-tanabbuhi lahu, itu harus at-ta'allum. Dia akan memperoleh itu, akan mendapatkan pertolongan untuk mengenalinya melalui at-ta'allum, belajar. Yang kedua, wa musyahadatu ahwali ulama'il akhirah. Kemudian juga mengamati, melihati, mengobservasi, menganalisa. Nah, ini gawean skripsi kan. Nah, musyahadah di sini maksudnya kita ya menyaksikan bagaimana ihwal, keadaan atau ya, gerak-gerik ulama-ulama yang kita lihat itu sebagai ulama-ulama akhirat. Lihat di gerak-gerik sini, apa yang sini lakukan. Nah, itu di musyahadah, disaksikan
diamati lah, untuk kita jadikan pelajaran. Jadi untuk mengejar ilmu itu tadi, pertama ta'allum, kedua mengawani orang-orang alim. Kama saya ti'alamatuhum. Nah, ciri-ciri orang alim yang ulama al-akhirah itu nanti ada yang sini dijelaskan. Hada fi awalil amri, inilah yang harus digawi pertama kali. Wa yu'inu alaihi fil akhirati. Kemudian hal lain yang bisa juga menolongnya untuk mencapai ilmu akhirat tadi adalah al-mujahadatu. Mujahadah itu ya kesungguhan kita dalam mengejar hal tersebut ya. Riyadhah itu ya, kalau orang dalam dunia tarekat harus ada riyadhahnya zikirnya taqarruban lillah. Wa tasfiyatul qalbi, kemudian juga membersihkan hati, menyucikan hati. Wa tafrighuhu an ala'iqid dunya, kemudian mengosongkan hati kita daripada ta'alluq atau ketergantungan terhadap urusan-urusan dunia. Wa tashabbuhu fiha bil anbiya wal awliya, berusaha tashabbuh, menyerupai siapa? Gawian para nabi, gawian para wali. Nah, kayak apa nabi makan, atau kita makan nabi, apakah makan kenyang atau makan sekedar memenuhi kebutuhan perut saja? Itu hal-hal remeh ya, tapi kalau hendak jadi wali gitu, Bang. Nah, lihat tadiha minhu. Nah, supaya jelas dari sini. Likulli sa'in ila talabihi. Bagi siapapun yang berusaha untuk mengejar kewalian itu, misalnya, itu biqadri rizqi, itu tergantung rizki dari Allah juga. Artinya ada keterlibatan kehendak Allah terhadap orang itu, terhadap siapapun yang ingin mencapai derajat wali dan para nabi tadi. Maksudnya tasabbuh saja. Kalau ke nabi kan kenapa lagi? Kita hanya bisa tasabbuh. Kalau wali kan masih bisa disasar tuh. Nak jadi wali. Kenapa kan sudah jadi wali lah? Wali santri ya. Nah, anakku sudah santri. Ya. Jadi sudah jadi wali santri. Jadi biqadri rizqi itu ada apa ya? Ya. Ada pengaruh rezeki dari Allah juga. La biqadril juhdi, kadang-kadang tidak karena usaha. Artinya kan ilmu itu karena memang kehendak Allah dan tidak karena usaha. Artinya tidak bisa diusahakan kadang-kadang. Walakin la ghina fihi 'anil ijtihad, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan kecuali melalui pintu ijtihad atau kesungguhan di situ. Meskipun kalimatnya begitu, itu semua atas kehendak Allah, bukan atas usaha kita manusia semata. Tetapi tidak ada hal-hal yang baik itu kecuali dilakukan dengan usaha sungguh-sungguh juga, ada ijtihadnya juga. Kenapa fal mujahadatu miftahul hidayah? Karena mujahadah sama dengan ijtihad itu ya. Mujahadah itu miftahul hidayah, kunci daripada petunjuk. La miftahalaha siwaha, tidak ada kunci bagi petunjuk itu selain mujahadah itu. Artinya pintu pertamanya adalah mujahadah. Tapi ada mahasiswa mengalami mujahadah lain itu maksudnya. Ini betul-betul mujahadah untuk mengejar hidayah. Karena pintu hidayah itu hanya bisa dibuka melalui mujahadah. Karena mujahadah itu miftahul hidayah. Demikian kiranya yang bisa kita baca dan uraikan untuk pertemuan kali ini. Nah, ini baru 2 di antara 3 ilmu tadilah
Yang pertama madmum, yang kedua mahmud. Nah, ini ada antara keduanya. Kadang bisa madmum, kadang bisa mahmud juga. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.